Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani ikhwati rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على الدنيا وعلى كل صالحة نوينا ونصلح كما أسلفنا الصالحون في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Ila anqal. Kita lanjutkan yang terakhir kita bahas tentang syarat sah salat dan syarat wajibnya. Kita melanjutkan furudus sholati yang berkaitan tentang fardu-fardu atau rukun-rukun sholat. Yang pertama an-niyatu, niat. Wa takbiratul ihrami ma'an niyati wa qiraatil fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyarata wa ikhrajud dadi bid-dha wa laysa bil fatihati dha'un. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membaca takbiratul ihram sambil membaca niat. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah dan tasydidnya menyuarakan huruf dha dengan benar hingga lafadznya berbeda dengan huruf dha. Karena dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Nah, ini berkaitan nanti masalah makhrijul huruf. Baik, kita sedikit membahas tentang fardunya wudu. Tadi kita baca ada 3. Apa? Di sini akan kita tahu perbedaan ada dalam kitab lain itu arkanus sholah, ada kitab lain mengatakan furudus sholah. Kalau kita bahas secara bahasa, perbedaan antara furudus sholah ataupun arkanus sholah itu apa? Secara etimologi atau secara bahasa, al-fardu, sesuatu yang fardu ataupun rukun itu, nah, istilah lain fardu adalah rukun. Tapi di sini dalam konteks bahasanya itu fardu ada definisinya. Lughatan an-nasibu wal lazimu. Fardu itu secara bahasa an-nasib, hal yang harus ada ataupun bagiannya, walazim, dan harus terdapat pada sesuatu itu. Itu yang berkaitan dengan fardu secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan fardu secara syariat apa? Ma talabahu syari'u, sesuatu yang diminta oleh syari' ataupun oleh syariat, talaban jaziman, yang permintaan itu secara keharusan.
Jadi sesuatu yang diminta oleh syariat secara keharusan atau secara wajib itu adalah syar'an ataupun fardu secara syariat. Kalau istilah bahasa kita, fardu itu sesuatu yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka sesuatu itu tidak akan sah amaliyahnya. Itu berkaitan dengan fardu. Ini kata-kata fardu ini terkadang kita jumpai di furudul wudu, atau bukan arkanul wudu tapi furudul wudu. Kalau yang di sholat yang secara muktamad, secara jelas itu katakan arkanus sholat. Kalau di wudu furudul wudu. Bedanya apa di dua konteks bahasa itu? Kalau di dalam qodiyah, dalam melaksanakan amaliyah, furudul wudu sesuatu yang harus ada pada wudu. Kalau dalam aplikasi pelaksanaannya, kata-kata fardu atau furudul wudu itu tidak terikat dengan salah satu tempat atau waktu. Misal, ketika kita wudu di sebelah kiri masjid, kebetulan air yang di sebelah kiri masjid mati, maka kita pindah ke sebelah kanan masjid yang ada airnya. Pertanyaannya, ketika pindah itu melanjutkan basuhan setelah wudhu di sebelah kiri masjid atau ulangi dari awal? Maka menurut ulama, ketika kita pakai furudul wudhu di sebelah kanan tadi, kita melanjutkannya. Itu seperti itu. Jadi walaupun intikal, walaupun kita pindah, masih dalam tetap satu amaliyah dan tidak memutuskan amaliyah yang pertama. Itu kata-kata fardul wudu atau furudul wudu yang ada di kitab fikih. Namun kalau pakai arkan, rukun, itu harus dalam satu posisi, satu qadiyah ataupun satu amaliyah. Misal dalam sholat pakai arkanul sholat, maka ketika orang itu takbiratul ihram di sebelah samping kiri masjid, ketika dia memutuskan takbiratul ihram, ruku, sujudnya, dia pindah ke samping kanan masjid, maka sholatnya batal. Seperti itu. Jadi terputus. Maka kalau dalam arkan itu harus satu qadiyah, satu tata urutan. Baik, itu sedikit tentang perbedaan antara fardu wudu atau furudul wudu ataupun arkan dalam sholat. Apa saja rukun ataupun fardu dalam sholat? Yang pertama, an-niyat. Jadi kalau kita lihat, niat ini segala kuncinya. Apa? Innamal a'malu biniyat. Seperti itu. Jadi amaliyah seseorang itu tergantung niatnya. Makanya dalam sholat kita harus niat. Orang yang dalam sholatnya tidak niat, maka tidak sah. Karena itu termasuk rukun sholatnya. Pertanyaan kita, niat itu bagaimana? Apabila dia sholat wajib ataupun sholat sunnah. Di dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat sunnah, maka niat itu adalah wajib dinyatakan. Di mana dinyatakan? Di dalam hatinya. Lah kalau mengucapkan niat adalah sunnah. Kalau dalam kitab Shoffatul Zubat disebutkan, wa niyatu wal qaulu tsumma amalu bi ghairi waqfin sunnatin la tuqbalu. Wan niyatu dan niat. Wan niyatu wal qaulu tsumma amalu. Wan niyat dan niat itu dinyatakan dalam hati. Wal qaul menyatakan, melafazkan niat itu adalah suatu kesunahan. Bi ghairi waqfin, setelah meniatkan dan mengamalkan, kalau tidak selaras dan tidak sesuai dengan suatu yang disyariatkan, la tuqbalu, maka amaliyahnya tidak diterima. Seperti itu. Ini adalah kategori niat. Makanya ketika kita niat sholat, dalam hati kita harus menyatakan kita sholat subuh misalnya. Dalam hati kita harus menyatakan saya ingin sholat duhur. Dalam hati kita harus menyatakan saya harus sholat, saya ini niat sholat
asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Kalau dalam sholat sunnahnya, sholat sunnah duha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, itu dalam hati harus dinyatakan, karena itu kunci. Terus dalam lafadzkannya, ulama itu mengatakan usolli fardhal subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, itu menyatakan hal itu adalah sunnah. Misalnya tidak pakai usolli, dia menyatakan niatnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya niat sholat subuh, Allahu Akbar. Sah tidak? Sah, karena menyatakan ataupun melafadzkan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Maka dari itu kita perbaiki niat kita semuanya. Kalau dari sisi niat ini, niat adalah pangkal dari semua sukses dan tidaknya amaliyah orang. Kalau kita niat beramal soleh itu baik niatnya, maka hasilnya akan baik. Kalau kita beramal baik tapi niatnya tidak baik, hasilnya juga tidak akan baik. Apalagi yang parah, sudah amaliyahnya tidak baik, niatnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, niat ini tidak sembarangan. Maka ada istilah kata niatul mukmin khairun min amali. Niatnya mukmin, seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Hadisnya Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Kok sampai niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Jelas, niatnya orang itu yang mengetahui hanya dia sama Allah. Nah, maka niat baik pun Allah sudah mencatatnya. Orang yang niat baik dan dia melaksanakannya, dia akan mendapat dua pahala. Pahala niat baik, pahala melakukan yang berbaik. Kalau niatnya tidak baik dan dia itu mengamalkan niat tidak baik tadi, maka dia hanya mendapatkan satu wizrun, amal catatan kejelekan satu saja. Kalau dia niat baik, malah mendapatkan dua pahala. Kalau niat tidak baik, walaupun dia melaksanakannya, hanya satu kejelekan yang dia dapatkan. Ini. Kenapa kok niat seseorang itu lebih baik dari amalnya? Coba kita koreksi sekarang. Harus kita evaluasi. Oh, niatnya seseorang lebih baik dari amalnya. Iya. Amal kita misalnya sholat. Oh, sholat itu belum tentu apa. Terkadang kita sholat itu melakukan gerakan rukuk, sujud, i'tidal. Itu gara-gara samping kita ini ada mertua, samping kita ini ada guru kita, samping kita ini ada teman kita. Akhirnya apa? Niatnya bukan amalnya bukan karena Allah, tapi karena di sampingnya, ataupun karena nanti takut sanksi. Nah, apalagi seperti itu. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Itu sholat, haji, masya Allah. Terkadang apa? Pengen dipanggil Pak Haji, pengen dipanggil Bu Haji. Kelihatan sedekah. Nah, yang kita tahu sedekah adalah apa? Kita yang bersedekah dan orang yang menerima, dua orang. Niatnya terkadang biar dicatat orang yang dermawan, biar dicatat orang yang termasuk suka memberi, seperti itu. Maka dari itu amaliyah itu kalau sudah kecampuran dengan riya, apa? Amaliyahnya dengan pamer, amaliyahnya jadi rusak. Tapi niat tidak bisa diketahui. Coba antum semuanya punya niat baik, yang tahu siapa? Yang tahu antum semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang lain, kawan kalian atau saudara kalian tahu niatnya? Tidak tahu. Nah, itu. Kita misalnya apa? Pengen memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka apa? Maka orang lain tahu dan orang lain melihatnya. Itu. Mari kita perbaiki niat kita. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua. Kalau dalam sholat itu kapan niat itu dinyatakan? Kalau di sini disebutkan wa takbiratul ihrami ma'an niat. Yang kedua termasuk fardhunya wudu itu
apa? Takbiratul ihram ma'a akan dibarengi dengan niat. Maka dari itu kalau kita melafazkan, terkadang sebelum sholat waktu masih dalam keadaan berdiri langsung kita menyatakan niat dalam hati dan mengucapkan usolli fardhu subhi, itu sebelum kita takbiratul ihram. Bagaimana itu? Itu sunnah karena apa? Tabyinun niyah, menjelaskan atau secara tidak langsung kita ini sudah dari awal niat sholat. Namun tempat niat yang paling utama adalah saat takbiratul ihram. Ketika kita ngangkat Allahu Akbar, itu di dalam hati kita dengan mengucapkan, menyatakan Allahu Akbar, saya niat sholat duhur. Seperti itu. Itu tempat niat kita berbarengan dengan takbiratul ihram. Jangan sampai kita ini salah pendapat. Niat kan sudah di awal, masa takbiratul ihram harus dinyatakan? Ya, itu tempatnya. Makanya kita ketika takbiratul ihram hendaklah menyatakan niat dalam hatinya. Walaupun tadi di awal sudah kita mengucapkan usolli atau saya niat, maka lebih afdalnya seperti itu. Itu berkaitan dengan niatnya, tempatnya saat takbiratul ihram. Pertanyaan kita, takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama kali yang menerangkan bahwasanya kita akan sholat. Itu satu. Yang kedua, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Maka kita tidak membahas sampai seperti itu. Orang-orang tidak tahu takbiratul ihram. Padahal para ulama sudah menjelaskan mengapa dinamakan takbiratul ihram. Apa? Sumiyat bidzalika, sumiyat bi takbiratul ihram li'annaha, dinamakan dengan takbiratul ihram karena tuhramu makana halalan qablaha minal mubtilatis sholat kal akli wasyurbi wal kalam. Dinamakan takbiratul ihram karena mengharamkan sesuatu sebelum takbiratul ihram yang halal. Misal sebelum takbiratul ihram itu makan, minum, berbicara halal enggak? Halal. Tapi setelah takbiratul ihram dari makan, minum, berbicara tadi haram semuanya. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal sebelum takbiratul ihram. Masa setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ngomong jam berapa? Ya tidak bisa. Makan apa? Tidak bisa. Ataupun ketika takbiratul ihram Allahu Akbar minum dulu, boleh? Tidak, haram itu hukumnya. Nah, seperti itu. Nah, dari itu, ikhwan semuanya, mari kita sedikit mengupas tentang sholat ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan rukun yang ketiga, apa? Setelah niat takbiratul ihram adalah apa? Membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kita semuanya dalam agama, khususnya dalam ibadah kita, ibadah menjadi sempurna, ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesempurnaan, keridhaan. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.